Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi. Selamat bertemu kembali adik-adik mahasiswi AKS 3A, B, dan C. Sebelumnya untuk awal perkuliahan ini saya informasikan untuk adik-adik semuanya bahwa Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah akan mengadakan berbagai lomba insyaallah di dalam waktu dekat. Jadi adik-adik AKS 3A, 3B, dan 3C harus ambil bagian kali ini, karena mari kita meramaikan kegiatan prodi ini dan kita menampilkan apapun perlombaannya secara maksimal. Dan untuk adik-adik mahasiswa-mahasiswi AKS 3A, 3B, dan 3C, supaya himbauan kami dari prodi membagikan ataupun mensosialisasikan program studi kita ini kepada teman-temannya, pada keluarganya, kepada siapapun yang ada di kontak WA-nya, Facebook-nya, dan lain-lain. Oke? Terima. Seterusnya, tidak lupa juga saya menghimbau kepada adik-adik mahasiswa-mahasiswi AKS 3A, 3B, dan 3C tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Jangan takabur, jangan sombong, ikuti saja selama itu tidak memberatkan kita. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena sesungguhnya kesehatan itu akan terasa penting dan mahal apabila kita sudah sakit. Oke ya. Untuk kali ini pembahasan kita adalah mengenai permintaan Islami. Permintaan Islami. Apa sih Pak permintaan itu? Minta-minta gitu. Permintaan itu adalah suatu kalau kita sebagai penjual, jadi permintaan itu animo masyarakat untuk memiliki barang tersebut. Artinya keinginan masyarakat untuk membeli barang A. Itu namanya permintaan. Lebih jelasnya mari kita bahas. Permintaan terhadap barang dan jasa didefinisikan sebagai kuantitas barang. Banyak barang yang diinginkan oleh pembeli. Jasa orang lain bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam satu produk. Secara garis besar permintaan dalam ekonomi Islam dengan konvensional sama secara garis besar. Namun ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dan contoh permintaan didasarkan pada pemenuhan kebutuhan, bukan keinginan belaka, permintaan terhadap barang halal, permintaan barang yang maslahah. Jadi permintaannya itu harus, kalau dalam Islam ya, dihimbau yang sesuai kebutuhan. Misalnya kita butuh rumah 1, beli rumahnya 5, ya, itu nggak sesuai kebutuhan kan. Jadi kalau teorinya gini, apabila permintaan itu naik, maka harga naik. Oke. Misalnya saya orang kaya, amin ya. Orang kaya, saya mau beli rumah harga 100 juta. 1. Kemudian saya beli 4 lagi rumah dengan harga 100 juta. Jadi di mata pebisnis properti yang mempunyai rumah, bahwa masyarakat katakanlah tanda kutip ya, ada orang seperti saya ini di Jambi, beberapa orang di mata
pebisnisnya, berarti orang Jambi itu sanggup memiliki rumah 5 dengan harga 100 juta, artinya memiliki uang 500 juta. Jadi permintaan naik, harga pun naik, dinaikin tahun depannya 120, 130. Sebelumnya yang orang katakan yang kurang kaya lah, memiliki uang 100 juta tidak bisa lagi membeli rumah. Padahal tadi yang 4 rumah tadi kan bukan kebutuhan kita, kebutuhannya cuma 1. Jadi banyak efeknya. Dalam Islam itu kita harus memperhatikan individu muslim yang lain, lingkungan yang lain, keluarga yang lain, tetangga yang lain, dan lain-lain. Seterusnya, hukum permintaan. Ini namanya asumsi ceteris paribus, tidak menganggap faktor yang lain. Maka hukum permintaan adalah bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaan barang tersebut akan naik. Kalau tadi kan apabila naik permintaan, maka harga barang tersebut turun. Bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi maaf, yang tadi itu saya kaitkan dengan menyentuh sedikit ke penawaran. Artinya permintaan saya naik kan, karena saya beli 5 rumah, maka penawaran tadi, penawaran dari si pebisnis, kalau dari segi pebisnis atau penjual, kita kan pembeli. Kalau pembeli permintaan, kalau penjual penawaran. Harga barang yang ditawarkan itu apabila permintaannya banyak ataupun penawarannya banyak, maka harganya semakin naik. Kalau ini permintaan naik, maka harga barang turun. Apabila permintaan turun, maka harga barang naik. Bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaan tersebut akan naik. Jadi misalnya cabai saat ini harganya 50.000, naik dong dari sebelumnya, ya. Permintaan akan turun. Kenapa? Orang nggak sanggup beli. Tapi penawaran makin banyak nggak? Makin banyak. Kenapa? Makin banyak itu maksudnya stok cabenya itu akan diperbanyak karena harganya naik. Nah, makanya apabila harga naik, kalau penawaran tadi harganya naik, maka barangnya dinaikkan juga. Artinya jumlahnya dibanyakkan juga, karena asumsi untuk mendapatkan untung yang banyak sangat mungkin kan. Tapi dalam permintaan harganya naik, permintaannya turun, orang nggak sanggup beli. Tapi apabila diturunkan harganya, obral, maka permintaannya naik. Sama seperti misalnya waktu musim durian kemarin, ya kan? Pertama-tama musim durian, baru 1 penjual, 2 penjual gitu. Harganya tinggi, permintaannya sedikit pasti. Terus makin banyak nih durian, makin banyak, akhirnya orang obral, harga turun, maka banyak orang makan durian, permintaannya naik. Jadi kalau yang rumah tadi, saya ulangi lagi ya supaya tidak salah paham. Permintaan saya tinggi nih, ya kan? Harga rumah masih rendah, ya, 100 juta. Saya beli 5 kan, benar. Ada beberapa orang seperti saya. Karena si penjual rumah itu merasa banyak yang mampu beli rumah di Jambi, maka dinaikkanlah ya harganya. Dinaikkan
harganya. Dari 100 juta menjadi 120 juta, 130 juta. Akhirnya permintaannya turun. Kenapa? Yang punya uang sebelumnya 100 juta nggak jadi beli. Nah, itu maksudnya tadi. Nah, jadi tadi saya perbaiki ya, kalau permintaan bukan harga naik, permintaan naik, bukan ya. Salah tadi. Apabila harga naik, maka permintaan turun. Apabila harga turun, maka permintaan naik. Teori permintaan itu ialah perbandingan lurus antara permintaan ya, kita ini lagi. Nah, teori permintaan itu ialah perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya. Apabila permintaan itu naik, maka harga itu relatif akan naik. Apabila permintaan itu naik, maka harga itu akan naik. Ini teorinya, bukan hukumnya. Teorinya, kalau makin banyak orang yang beli barang A, kayak rumah tadi, wih, banyak juga yang beli rumah saya ini. Dia cuma butuh satu, belinya 5, ada beberapa orang, maka normalnya inisiatif dari penjual itu akan naikkan harga, ya kan? Karena wih, laku nih, kalau dikit naikkan dikit kan. Terusnya apabila permintaan itu naik, maka harga itu juga akan naik. Begitu soalnya apabila permintaan itu turun, maka harga itu relatif juga akan turun. Tadi yang duren, ya kan? Makin banyak durennya, makin banyak permintaan, ya penjualnya obral, murah kan, biar laku. Jadi bedakan ya hukum permintaan dan teori permintaan. Kalau hukum permintaan, harga naik, permintaan turun. Harga turun, permintaan naik. Teori permintaan, harga naik, permintaan naik. Harga turun, permintaan turun. Atau sebaliknya, permintaan naik, harganya pasti naikkan. Kalau permintaan yang turun, harganya diturunkan. Oke, ini bolak-baliknya lumayan ini nih. Dipahami betul ya? Sekali lagi saya ulangi. Hukum permintaan, harga naik, permintaan turun. Harga turun, permintaan naik. Teori permintaan, permintaannya naik, otomatis harganya dinaikkan oleh penjual. Apabila permintaannya turun, maka harganya diturunkan oleh si penjual agar laku. Oke. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri, jelas dong. Ya. Permintaan itu akan goyang apabila harga naik. Permintaan akan makin banyak apabila harga turun. Yang kedua, pendapatan, iya dong. Kalau barangnya naik, harganya naik, pendapatan orang nggak naik, orang nggak sanggup beli. Kalau pendapatan seseorang itu katakan cukup untuk membeli suatu barang itu, kan dia beli, itu merupakan salah satu yang mempengaruhi permintaan. Gaji seseorang 5 juta, terus dia mau beli handphone seharga 4 juta, kurang mungkin dong. Tapi kalau penghasilan 10 juta, beli handphone harga 4 juta biasa aja gitu kan. Jadi pendapatan itu sangat berpengaruh terhadap permintaan. Terus harga barang lain, ini bisa jadi alternatif gitu. Nah, sekarang kan banyak kayak handphone yang merek A, B, C. Handphone ini saya sebutkan aja ya, misalnya Samsung dengan Xiaomi. Samsung dengan tipe yang sama dengan Xiaomi, beda harganya bisa 1 juta atau 2 jutaan. Itu berpengaruh juga dengan permintaan barang terhadap Samsung. Karena yang punya pendapatan lebih kecil akan memilih Xiaomi. Kemudian selera, wah selera ini bisa menjadi gengsi ini. Coba iPhone diproduksi semahal-mahalnya tetap ada yang beli. Walaupun tadi penghasilannya kurang, nyicil pun jadi. Itulah. Jumlah penduduk
pasti dong. Jadi peluang untuk membeli suatu barang itu dalam suatu wilayah ya dilihat peluang utamanya itu jumlah penduduknya. Kalau nggak ada penduduknya, jualan di hutan nggak laku-laku sendiri gitu kan, di hutan nggak ada saingan, nggak laku-laku kalau di hutan, siapa yang beli? Terus perkiraan harga di masa datang, ya ini cara akuntansi ya, ada penyusutan nilai kan. Kalau rumah biasanya naik, tanah naik, kalau mobil turun. Makanya tapi ada mobil yang penurunan harganya tidak terlalu signifikan. Contohnya mobil yang diproduksi oleh Toyota. Kenapa? Karena mobil sejuta umat. Handphone dulu Nokia dulu ya, sekarang Samsung HP sejuta umat. Jadi kalau kita beli Xiaomi, Oppo beli 5 juta, jualnya paling bisa 2 juta, bisa 2,5 juta gitu kan. Kalau Samsung beli 5 juta, kemungkinan masih laku 3 juta, 3,5 juta. Nah ini hukum permintaannya. Lihat ya, yang P harga, yang Q adalah kuantitas atau yang permintaan. Q1 berpasangan dengan P1. P1 kan harganya lumayan rendah tuh, karena di posisinya di bawah. Maka permintaannya akan naik. Lihat ya, P1 harganya kan katakan di P1 ini kita buat 5.000, harganya 5.000, di Q1 ini makin kanan kan makin tinggi, Q1 ini kita buat angkanya 100. Apabila harganya 5.000, maka pembelinya adalah 100 orang atau permintaannya adalah 100 barang. Apabila P2 kita buat 10.000, harganya 10.000, maka Q2-nya kita buat 50 karena makin kiri makin dikit. Ini kan sumbu X dan Y kan, ngerti ya? Jadi ini kurvanya. P1 nya katakan 5.000, P2 10.000, Q1 100, Q2 50. Apabila harga 5.000, maka pembelinya 100. Apabila harga 10.000, maka pembelinya cuma 50 orang. Betul ya? Harga naik, permintaan turun. Harga turun, permintaan naik. Nah, ini ya. Terdapat dua efek yang mempengaruhinya, yaitu efek substitusi dan efek pendapatan. Substitusi itu tahu ya, barang alternatif. Pendapatan, iya setiap orang kan beda-beda pendapat. Contoh permintaan, ada seorang yang membeli buah jeruk, berikut tabelnya harga jeruk permintaannya. Kamu lihat, semakin mahal maka permintaan barangnya makin sedikit, ya kan? 4.500 kilo, orang beli 140 kilo totalnya. Begitu 6.000, cuma 20 kilo. Oke, dari tabel tersebut bisa dibuat grafik kurva permintaan. Ini memiliki kemiringan slope negatif atau bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya apabila harga jeruk turun, jumlah barang yang minta bertambah atau sebaliknya. Lagi-lagi ceteris paribus, dianggap faktor lain tidak mempengaruhi. Nah ini kurvanya. Memang kurva permintaan itu selalu begitu bentuknya ya, tidak pernah dibalik. Misalnya yang dari 0 ke atas gitu, maksudnya posisi miringnya ini berlawanan. Jadi kalau digambarkan kurvanya misalnya X, yang buat X ini bukan permintaan, pasti penawaran. Nah ini pergerakan dalam kurva permintaan. Selama hanya harga yang berpengaruh terhadap permintaan, maka permintaan hanya bergerak sepanjang kurva. Pergeseran kurva permintaan bergeser diakibatkan penambahan jumlah yang diminta. Ini cuman ini aja, apa namanya? Kalau jumlah permintaannya beda, kuantitasnya beda, harganya beda. Ini beberapa kurva. Kurva permintaan lain, given.
adalah nama ekonomi yang mengungkapkan bukti bahwa ada konsumen yang meningkatkan permintaannya meskipun harga barang tersebut naik. Oh, ini beda ini. Apa ya contohnya? Beras. Kan kalau beras itu harga naik pun tetap dibeli. Harga naik pun orang butuh beras kalau di Indonesia. Harga naik pun misalnya rumah makan Padang tetap aja beli, dia mau jual kan nggak dibahas dia jualnya berapa nanti, dibahas adalah permintaannya, tetap aja ini khusus ya kurva permintaannya, karena kalau dalam teori yang given itu adalah menemukan bahwa bukti bahwa ada konsumen yang meningkatkan permintaannya meskipun harga barang naik. Ini case ataupun tidak semua begini. Bentar. Nah, lanjut. Setelah itu, nah ini barang given. Barang normal dan inferior, berupa permintaan barang normal. Ini teorinya, bila income naik, pendapatan, maka barang normal. Bila income naik, barang inferior. Inferior ini adalah sebentar, barang inferior. Barang inferior. Barang inferior ini misalnya katakan ada yang pernah pakai sandal jepit swallow gitu kan. Kalau pendapatan naik, banyak orang yang nggak mau pakai sandal swallow, ya kan? Barang inferior itu swallow, barang normalnya adalah katakan yang slop, sandal yang lumayan lah gitu kan. Kalau turun income-nya barulah pakai sandal swallow. Barang inferior itu barang yang relatif harganya murah dan sejuta umat gitu ya. Lanjut, ini silakan dibaca saja. Bila harga turun, konsumen tidak menaikkan permintaan, kan tapi bila harga naik, baru konsumen meningkatkan permintaannya, hanya untuk pamer. Ya seperti iPhone tadi lah, banyak sih barang-barang yang ini. Jadi kalau turun nggak mau beli, bisa jadi berlian, bisa jadi mutiara dan lain-lain, hanya untuk pamer aja. Jadi kalau say hello pun assalamualaikum gitu, ada berlian di sini. Handphone pun dipegang-pegang gini kalau punya iPhone kan. Nah ini buktinya, kalau bisa saya bilang ini barang untuk gaya hidup aja. Untuk cewek ada tas Hermes ya namanya. Terus kalau naik harganya baru dibeli. Kalau nggak naik, nanti kalau ketemu sama emak-emak yang lain, udah usang nih punyamu, murah gitu kan. Dibaca-baca ya. Ini sebenarnya lumayan jelimet. Snob and bandwagon effect. Ini coba dibaca. Bila pada saat harga turun, permintaan semakin banyak karena terpengaruh banyaknya orang lain yang membeli produk tersebut. Laporannya adalah Liebenstein. Banyak nih. Apa? Kan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Pokoknya ada yang musim lah gitu. Ada sesuatu barang yang musim, banyak yang beli, banyak yang ikut-ikutan. Kayak apa ya? Kalau
Zaman saya dulu katakan PlayStation gitu. Pada saat turun harganya, banyak yang beli. Saya ikut-ikutan juga. Nah, konsep permintaan ekonomi menurut Islam. Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan konvensional. Ada prinsip-prinsip yang berbeda. Satu, Islam harus mengkonsumsi barang yang halal dan baik. Dua, tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan hartanya. Dan tiga, tidak mengkonsumsi barang yang lebih banyak mudaratnya daripada masyarakat. Seperti misalnya perokok. Yang merokok ini sudah kena jantung, masih lebih banyak merokoknya, kan banyak mudaratnya ke dia. Banyak lagi sih contohnya ya, silakan dibaca juga. Perbedaan teori permintaan konvensional dengan permintaan Islami, sumber hukumnya pasti kalau Islam dari Al-Quran dan hadis Nabi, kemudian dijabarkan oleh ulama-ulama yang terdahulu yang sampai ke kita saat ini. Jadi kalau Al-Quran misalnya tidak seenak udel kita aja mau nafsirkan. Ulama-ulama yang dulu sudah banyak yang menafsirkan dan kita hanya mengikuti dan memikirkan juga sih apa yang disebutkannya dalam bukunya. Sudut pandang barangnya, kalau dalam Islam halal lagi baik. Yang terakhir itu ada berkah. Dapat nggak berkah dari barang? Terus motif permintaan. Kalau Islam untuk kebutuhan, bukan keinginan. Bukan kepuasan dan lain-lain. Kebutuhan. Terus tujuan permintaan adalah kalau lebih senang saya menyebutnya, tujuan permintaan itu adalah untuk bagaimana kita membeli barang itu untuk meningkatkan rasa syukur dan meningkatkan ketakwaan terhadap Allah yang Maha Esa, karena kehidupan setelah di dunia ini ada kehidupan akhirat. Jadi kita memikirkan itu gitu. Kalau dalam ekonomi Islam itu kita memikirkan memikirkan untuk masa yang akan datang, yaitu akhirat. Elastisitas permintaan untuk mengukur seberapa besar reaksi konsumen terhadap perubahan harga dan faktor-faktornya, para ahli ekonomi menggunakan konsep elastisitas. Rasio yang mengukur perubahan jumlah yang diminta atau ditawarkan sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Elastisitas permintaan, rasio yang mengukur derajat kepekaan jumlah barang yang diminta sebagai akibat perubahan. Berupa permintaan dalam saham, permintaan diturunkan dari titik persimpangan antara budget permintaan barang. Permintaan terbagi menjadi tiga, yaitu permintaan terhadap dua barang halal, permintaan terhadap dua barang halal dan haram, permintaan terhadap barang halal dan haram dalam kondisi darurat tidak optimal, dan permintaan terhadap dua barang halal dan haram dalam keadaan darurat. Dibaca lagi ya. Nah, ini permintaan terhadap dua barang halal. Ini boleh dibaca. Ini permintaan terhadap barang halal dan haram. Dan yang terakhir, dua haram, halal dan haram dalam keadaan darurat tidak optimal. Ada satu lagi nih, ini dibaca-baca saya. Dalam ekonomi Islam, beberapa instrumen yang berlaku akan berdampak terhadap perilaku konsumen. Berikut ini ada beberapa instrumen yang mempunyai jumlah uang yang dialokasikan untuk konsumsi melalui dua periode, yaitu periode 1 dan 2. 1. Pada pengenaan zakat periode 1. 2. Pada pengeluaran infak atau sedekah periode 1. 3. Pendapatan bagi hasil pada periode 1. Konsumsi intertemporal konvensional. Konsumsi intertemporal adalah konsumsi yang dilakukan dalam dua waktu, yaitu pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Konsumsi intertemporal dalam Islam merujuk pada Monzerkaf yang mengembangkan pemikiran ini dengan asumsi bahwa Islam adalah agama yang menegakkan masyarakat, kewajiban berzakat, tidak ada riba dalam hubungan, adanya mudharabah. Para pelaku ekonomi harus bersikap rasional dan bisa menggunakan. Dalam ekonomi Islam, beberapa instrumen berlaku akan berdampak pada perubahan
Perilaku konsumsi berikut ini adalah beberapa instrumen yang mempengaruhi jumlah uang yang dioperasikan. Ini lagi tadi ya, zakat, infak sedekah, bagi hasil, dan lain-lain. Ini bisa dibaca ya, rumus-rumusnya apa. Hubungan terbalik riba dengan zakat. Ada suatu keadaan di mana orang tidak mau bekerja atau tidak mempunyai pendapatan. Adanya praktek riba yang sudah mentradisi di masyarakat dan wajibnya mengeluarkan zakat. Dalam keadaan ini sumber pendapatan masyarakat hanya dari riba dan tidak ada sumber pendapatan lain. Dari keadaan ini akan digambarkan tiga kombinasi. Bisa dibaca lagi ya. Ini rumus-rumus. Nah, ini dibaca ya. Jenis-jenis koefisien elastisitas harga pada permintaan. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah persamaan yang menunjukkan hubungan pada jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Ini dibaca-baca saja. Jadi untuk yang hitung-hitungan, untuk yang fungsi dan lain-lain bisa adik-adik baca, telusuri, karena untuk menjelaskannya kan perlu kita menuliskan angka-angkanya. Saya takutnya tidak maksimal kalau lewat sini. Bisa dibaca lagi ya, dipahami lagi. Seterusnya saya ingatkan untuk adik-adik mahasiswa-mahasiswi AKS 3A, 3B, dan 3C tetap mengikuti instruksi dosen, karena dosen itu bertujuan agar adik-adik mendapatkan ilmu, bukan lain-lain. Nah, jadi dosen yang ini misalnya bilang buat tugas, kerjakan tugasnya. Dosen yang ini buat begini A, B, C, beda-beda. Setiap dosen itu memang beda-beda. Nah, jadi misalnya saya buat video ini tujuannya supaya ada penjelasan ke adik-adik. Jadi tidak cuma baca saja materinya. Wah, dosen yang lain kok nggak gitu? Mungkin caranya lain. Banyak jalan menuju rumah. Jadi Senin sampai Minggu itu presensi, absen boleh, silakan mau jam berapapun. Senin sampai Kamis pahami materinya. Pahami materi itu dengan cara apa? Membaca bahan ajar, mendengarkan, menonton video, mencari sumber lain. Nah, itu mahasiswa. Bukan mengharapkan hujan turun dari langit ya. Seterusnya Jumat, Sabtu, diskusi. Diskusi apa aja Pak yang boleh? Bertanya boleh. Menjawab pertanyaan saya juga boleh. Tetapi jika mau bertanya, memang yang belum dipahami. Dan kita sebagai mahasiswa bertanya, misalnya, Pak, berapa 1 tambah 1? Ya kan sebenarnya kita udah tahu. Pertanyaannya yang lebih dalam, lebih filosofis. Kalau bertanya, sekedar bertanya, nggak usah bertanya gitu. Tapi kalau memang belum ngerti, sampaikan pertanyaan itu secara baik dan benar. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan untuk adik-adik mahasiswa-mahasiswi AKS 3A, 3B, dan 3C. Jangan lupa untuk mengikuti kegiatan yang akan diadakan oleh HMP Akuntansi Syariah, terlibat aktif. Selain itu, kami dari Prodi meminta untuk adik-adik mahasiswa-mahasiswi AKS secara keseluruhan agar mensosialisasikan prodi kita ini, baik dari media YouTube, media Facebook, media WA, dan media-media yang lain. Oke, karena kita semua di AKS adalah keluarga besar, harus menunjukkan ataupun memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa di UIN Sultan Taha Said Jamil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ada prodi akuntansi syariah yang
insya Allah prospeknya sangat bagus. Karena ingat adik-adik, setiap usaha apapun perlu seorang akuntan, apalagi akuntannya akuntan syariah. Udah akuntan pinter untuk audit, untuk entrepreneur, peneliti, untuk analis, untuk konsultan, sudah bagus nih secara akuntannya, keilmuan akuntansi ya, ditambah syariah lagi. Artinya akuntan sekaligus ulama sekaligus akuntan. Jadi terakhir mohon maaf apabila tadi pembelajaran ataupun bahan ajar yang saya jelaskan kurang sempurna, karena sempurna hanya milik Allah. Saya mohon maaf kepada adik-adik, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, innallaha yuhibbul jamil fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adat niharat kita di Mandailing sangape diakola muda makodak tu di baen mahal narado di lojo